Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala hadhil umma khairal umam wa ja'ala nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairal anbiya'i wal mursalin wa anzala alaihi al-Qur'anal karim bilisanin arabiyyin mubin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti in istata'ta ilaihi sabila. Amma ba'd. Ikhwani fil aqidah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Allah telah memberikan kita kenikmatan berupa rasa aman, yang dengan rasa aman itu kita bisa menjalankan aktivitas kita tanpa adanya halangan apapun. Kalau kita melihat di negara lain, negara Islam, negara Timur Tengah, Syria, Palestina, dan lain sebagainya, mereka setiap harinya menyaksikan yang namanya bom, yang namanya rudal setiap hari. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rasa aman. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita pemahaman tentang Islam, yang insya Allah dengan pemahaman Islam yang benar akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fil aqidah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama bertawasaw bil haq dalam acara kajian pada kesempatan
dengan yang lainnya. Maka kalau kita melihat madhab Imam Abu Hanifah, maka orang tersebut akan dipenjara dan juga dipukul. Bahkan dikatakan dzarban syadidan, dipukul sampai keluar darahnya. Bayangkan, hatta yasila minhu dam, sampai orang tersebut keluar darahnya. Hatta yusalli wa yatub. Jadi dipukul sampai ia kembali mengerjakan sholat wa yatub, dan ia mau bertobat. Ini menurut madhab Al-Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian disebutkan lagi menurut madhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Maliki. Keduanya berpendapat sama, bahwasanya tarikus shalah bila udhrin walau taraka salatan wahidah yustatabu thalathata ayyam kal murtad wa illa kutil. Maka di sana dikatakan orang yang meninggalkan salat tanpa adanya uzur, menurut madhab Imam Maliki dan Imam Asy-Syafi'i dikatakan dibunuh. La kufran, akan tetapi tidak dianggap orang kafir. Nah, mengapa dibunuh? Nah, di sini dibunuh sebagaimana orang tersebut menjalankan jarimah, seperti halnya orang yang berzina, maka ada hukumannya. Orang yang meminum khamar ada hukumannya. Maka orang yang meninggalkan sholat menurut madhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Maliki, maka dibunuh tetapi tidak dihukumi kafir. Maka sungguh mengerikan bagi mereka yang meninggalkan sholat tanpa adanya uzur syar'i. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, kemudian ada pendapat yang ketiga, yaitu pendapat Al-Imam Hanabilah. Menurut madhab Hanbali dikatakan yuqtalu tarikus shalah kufran ay bisababi kufri. Pendapat beliau tentang orang yang meninggalkan salat yuqtal, maka akan dibunuh kufran dan dihukumi kafir. Berbeda dengan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Maliki, dibunuh tetapi tidak dihukumi kafir, karena dibunuhnya dia itu meninggalkan suatu kewajiban. Nah, di sini Al-Imam Hambali mengatakan yuqtal tarikus shalah, maka orang yang meninggalkan sholat dia akan dibunuh dan dihukumi kafir. Karena beliau berhujjah, berpegangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-ahdu alladzi bainana wa bainakum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Wa huwa yadullu ala anna tarikas shalah yakfur. Dalam hadis tersebut sangat jelas bahwasanya faman tarakaha, orang yang meninggalkan, faqad kafara, artinya orang tersebut telah kafir tanpa kita menyebut dia kafir. Maka dikatakan yuqtal, dibunuh kufran, karena kekufurannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Lalu sebab yang ketiga kenapa kita harus menjaga salat, harus senantiasa menjalankan salat, yaitu supaya kita terhindar dari yang namanya neraka saqar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka saqar? Maka mereka menjawab, dahulu kami ketika masih di dunia, lam naku minal musallin, kami itu tidak termasuk orang-orang yang menjalankan salat. Maka mereka
yang tidak mau menjalankan sholat, yang senantiasa meninggalkan sholat, maka akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Ini artinya Allah memberikan kita pengajaran kepada kita kaum muslimin yang merasa dirinya orang Islam untuk senantiasa menjalankan ibadah salat fardu. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua, selain menjaga untuk mengerjakan salat itu sendiri, ada hal yang perlu kita jaga dari salat itu, yaitu nilai dari salat. Jadi di samping kita mengerjakan salat itu sendiri, kita juga harus menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah salat. Karena perlu kita ketahui, tidaklah Allah mensyariatkan, tidaklah Allah menyuruh suatu amalan kepada para hambanya, melainkan di dalamnya pasti ada nilai kebaikan. Maka di sini ketika kita mengerjakan salat, ada nilai dari salat yang perlu kita jaga. Yang paling mencolok adalah nilai kedisiplinan. Ketika kita akan sholat, luar biasa. Di sana ada unsur kedisiplinan yang dahsyat. Kalau kita melihat sholat berjamaah, maka kita lihat ketika imamnya Allahu Akbar, maka para makmum mengikuti imam. Ketika imamnya ruku, maka para makmum ikut ruku. Tidak mungkin seorang makmum mendahului seorang imam. Ini artinya apa? Ini artinya kedisiplinan untuk selalu mengikuti imam. Walaupun misalkan imamnya itu adalah seseorang yang tidak mempunyai jabatan, maka misalkan seorang presiden bermakmum, maka ketika imamnya ruku, maka presiden pun akan ruku. Tidak mungkin lantaran punya jabatan yang tinggi, atau mungkin sudah hafal, karena berpuluh-puluh tahun kita sudah melaksanakan sholat, maka seenaknya kita mendahului imam. Maka di sini yang namanya sholat mengajarkan kita untuk senantiasa berdisiplin mengikuti seorang imam. Bahkan ketika masuk masjid, seorang RT masuk masjid akan melepaskan sendal, baru masuk. Seorang mungkin ketua RW masuk ke masjid, sandalnya akan dilepas. Naik lagi seorang, misalkan gubernur masuk masjid, maka sandalnya akan dilepas dan mengikuti gerakan-gerakan yang dipimpin oleh seorang imam. Bahkan yang namanya sholat itu akan dikerjakan ketika sudah masuk waktunya. Walaupun kurang 1 detik, maka sholat itu belum dilaksanakan. Harus menunggu 1 detik tersebut. Ini betapa yang namanya sholat mengajarkan kita kedisiplinan. Baik dalam mengerjakannya ketika berjamaah ataupun ketika akan melaksanakan dalam hal waktunya. Maka tidak mungkin seseorang saking rajinnya, oh sekarang sudah jam 11, saya ingin cepat-cepat sholat zuhur misalkan, maka dia langsung melaksanakan sholat zuhur. Ini tidak mungkin, maka dia harus menunggu waktu sholatnya itu sudah masuk atau belum. Ini berkaitan kedisiplinan. Maka seyogianya kita yang sudah melaksanakan sholat setiap harinya itu bisa mengamalkan kedisiplinan dalam keseharian kita. Misal kita bekerja masuk jam 7 misalkan, ya maka berarti kita harus bisa masuk sesuai jadwal kita. Atau ketika berdagang, di sana ada aturan-aturan yang perlu kita jalankan sesuai dengan syariat Islam. Ketika menimbang, Islam mengajarkan tidak boleh adanya timbangan yang ditambahkan. Maka seorang pedagang harus
menjalankan kedisiplinan dalam berdagangnya dan lain sebagainya. Maka pada dasarnya yang namanya sholat itu memberikan kita pengajaran yang luar biasa tentang kedisiplinan. Dan yang lebih penting lagi, yang namanya sholat dikatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya sholat itu fungsinya, salah satu fungsinya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah yang namanya perbuatan fahsya dan juga perbuatan yang munkar. Maka kalau kita melihat suatu masyarakat atau suatu daerah ataupun suatu negara ketika banyak kemungkaran, banyak yang namanya perbuatan fahsya, padahal masyarakatnya atau padahal daerah tersebut kebanyakan di sana menjalankan sholat, maka jangan-jangan ada yang salah dalam menjalankan sholat tersebut. Makanya marilah sama-sama kita mengintrospeksi diri kita dalam menjalankan sholat tersebut. Apakah hanya kita hanya menggugurkan kewajiban sholat, atau lebih, yaitu kita bisa menjaga nilai-nilai dari sholat itu sendiri. Ikhwan fiddin rahimakumullah, singkat dari apa yang saya sampaikan, intinya adalah marilah kita sama-sama senantiasa menjalankan sholat dan juga senantiasa menjaga nilai sholat itu sendiri. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan segala perintah-perintahnya, dan juga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa bisa meninggalkan segala hal-hal yang telah Allah larang dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Demikian kajian pada kesempatan hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat, baik itu untuk saya ataupun baik untuk ikhwan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada suatu hal yang benar, maka itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Dan seandainya apabila ada satu hal yang kurang atau ada satu hal yang kurang tepat atau ada kesalahan dalam penyampaian, itu murni datangnya dari diri saya pribadi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.